Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi praktek dan pedoman terbaik untuk memastikan keselamatan bahan kimia, yaitu tujuannya untuk melindungi manusia dan lingkungan melalui langkah-langkah keselamatan. Materi ini dibuat oleh rekan saya, Bapak Handito Susmono, dan dipresentasikan oleh saya sendiri, Randy Sunandi. Adapun topik yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama mengenai pengantar keselamatan kimia, kemudian ada identifikasi bahaya kimia dan penilaian resiko, penanganan dan penyimpanan bahan kimia yang aman, tanggap darurat dan manajemen tumpahan, serta pelatihan dan pendidikan keselamatan kimia. Penting bagi kita melakukan penanganan bahan kimia dengan baik, yaitu fungsinya untuk mencegah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja sendiri perlu perusahaan terapkan, yaitu untuk menghindari yang pertama kerugian finansial. Kecelakaan akibat kerja menimbulkan biaya langsung untuk pengobatan, untuk kompensasi, serta kerusakan alat. Dan biaya tidak langsung seperti downtime produksi, investigasi, dan lainnya. Semakin sering terjadi kecelakaan, semakin besar beban finansial bagi perusahaan. Selanjutnya, pencegahan kecelakaan kerja diperlukan untuk melindungi aset dan infrastruktur perusahaan, menjaga produktivitas dan efisiensi produksi, serta menjaga citra dan reputasi perusahaan. Kemudian, mengapa penting kita menerapkan keselamatan dan penanganan bahan kimia, yaitu untuk melindungi karyawan. Memastikan keselamatan bahan kimia membantu melindungi karyawan dari paparan zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan, mulai dari iritasi kulit hingga kerusakan organ, kanker, bahkan kematian. Praktik keselamatan yang baik mencegah paparan berbahaya melalui inhalasi, kontak kulit dan mata, injeksi, ataupun konsumsi. Selain itu, kenapa keselamatan dan penanganan bahan kimia itu penting, yaitu untuk melindungi lingkungan. Keselamatan bahan kimia sangat penting untuk melindungi masyarakat sekitar dan lingkungan dari tumpahan dan kecelakaan bahan kimia berbahaya. Pembuangan bahan kimia secara sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara. Praktik keselamatan membantu mencegah kerusakan lingkungan yang bisa berdampak jangka panjang nantinya. Adapun bahaya-bahaya umum yang terkait dengan bahan kimia, yang pertama ada risiko toksisitas. Bahan kimia dapat beracun, menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia, hewan, melalui paparan atau konsumsi. Selanjutnya ada bahaya mudah terbakar. Bahan kimia tertentu sangat mudah terbakar, meningkatkan risiko kebakaran dan ledakan dalam kondisi yang tidak aman. Selanjutnya ada masalah reaktivitas. Beberapa bahan kimia dapat bereaksi keras dengan yang lain, menyebabkan situasi berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya ada bahaya lingkungan. Bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, mempengaruhi satwa liar, serta ekosistem jika dibuang dengan tidak benar. Banyak peraturan yang mengatur keselamatan mengenai bahan kimia, yaitu ada pedoman yang ditetapkan oleh OSHA, yaitu Occupational Safety and Health Administration, yaitu sebuah organisasi dari Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk memastikan tempat kerja bebas dari bahaya yang signifikan bagi kesehatan dan keselamatan karyawan. Selanjutnya ada EPA, yaitu Environmental Protection Agency, bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari berbagai jenis pencemaran, termasuk polusi udara, air, dan tanah. EPA sendiri menetapkan standar untuk emisi industri, limbah berbahaya, dan kualitas udara. Mereka juga mengatur penggunaan pestisida dan melakukan penelitian
mengenai dampak lingkungan. Di Indonesia sendiri, ada beberapa peraturan yang mengatur dalam penanganan bahan kimia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kedua regulasi ini merupakan pilar penting dalam sistem perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan kerangka besar perlindungan lingkungan. Bagian dari produknya yaitu ada AMDAL, UKL-UPL, RPR-RKL, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 secara khusus mengatur pengelolaan bahan kimia berbahaya agar tidak mencemari lingkungan atau membahayakan manusia. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 terdapat tahapan-tahapan untuk pengelolaan B3 yang mencakup perencanaan, pengadaan dan penyimpanan, pengangkutan bahan B3, penggunaan bahan B3, pengumpulan dan pengelolaan limbah B3, serta pemantauan dan pelaporan. Memahami kerangka peraturan sangat penting untuk kepatuhan, meminimalkan risiko, serta memastikan keselamatan dalam menangani bahan kimia. Perencanaan keselamatan yang tepat berdasarkan peraturan membantu organisasi mempersiapkan diri menghadapi bahan kimia untuk melindungi karyawan. Identifikasi bahaya kimia dan penilaian risiko. Ada beberapa jenis bahaya yang terkait dengan bahan kimia, yaitu ada bahaya fisik. Bahaya fisik termasuk bahan kimia yang mudah terbakar atau meledak, menimbulkan risiko bagi keselamatan dan properti. Selanjutnya ada bahaya kesehatan. Bahaya kesehatan adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan, seperti bahan karsinogenik atau korosif. Selanjutnya ada bahaya lingkungan, yaitu contohnya seperti pencemaran air akibat bahan-bahan kimia, pencemaran udara akibat emisi gas beracun, kerusakan ekosistem akibat paparan zat kimia yang beracun. Langkah pertama dalam penilaian risiko adalah mengidentifikasi potensi bahaya yang terkait dengan penggunaan bahan kimia dan sumbernya. Setelah bahaya diidentifikasi, kita perlu melakukan evaluasi tingkat paparan. Mengevaluasi tingkat paparan melibatkan penilaian bagaimana individu dapat bersentuhan dengan bahaya yang teridentifikasi dalam berbagai skenario. Setelah kita evaluasi tingkat paparannya, kita selanjutnya menilai dampak. Menentukan dampak potensial dari penggunaan bahan kimia membutuhkan analisis konsekuensi paparan terhadap kesehatan dan lingkungan. Metodologi penilaian risiko dapat dikategorikan ke dalam pendekatan kualitatif atau deskriptif dan kuantitatif atau menggunakan angka. Masing-masing bisa diaplikasikan dengan cara yang berbeda, tergantung kebutuhan. Perlu bagi kita memahami berbagai rute paparan bahan kimia. Yang pertama, rute paparan melalui inhalasi. Bahan kimia dapat dihirup melalui udara, debu, kabut, uap, atau gas. Rute ini sangat umum terjadi di lingkungan kerja, terutama bagi mereka yang bekerja dengan bahan kimia atau di area yang terkontaminasi. Kemudian rute paparan konsumsi, bahan kimia dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya ada kontak dengan kulit. Bahan kimia dapat diserap melalui kulit atau mata, terutama jika bahan kimia tersebut kontak langsung dengan kulit atau mata. Selanjutnya ada injeksi. Bahan kimia dapat disuntikkan langsung ke dalam tubuh, misalnya melalui jarum suntik. Pemahaman tentang rute paparan bahan kimia ini sangat penting untuk mencegah paparan yang tidak diinginkan
dan melindungi kesehatan pekerja. Menilai potensi dampak kesehatan yang terkait dengan paparan bahan kimia sangat penting untuk mengidentifikasi risiko dan intervensi yang diperlukan untuk penanganannya. Menerapkan langkah-langkah pengendalian yang tepat berdasarkan penilaian paparan membantu mengurangi risiko kesehatan dan melindungi keselamatan publik. Penanganan dan penyimpanan bahan kimia yang aman. Penanganan dan penyimpanan bahan kimia yang aman melibatkan beberapa langkah penting untuk meminimalkan risiko bahaya dan kecelakaan. Hal ini termasuk pelabelan dan dokumentasi yang tepat. Pelabelan bahan kimia yang tepat sangat penting untuk keselamatan, memberikan informasi bahaya penting dan instruksi keselamatan. Di Indonesia sendiri, dalam pelabelan bahan kimia mengadopsi GHS atau Globally Harmonized System. Adalah sistem klasifikasi dan pelabelan bahan kimia yang telah disepakati secara internasional untuk memastikan bahaya bahan kimia dapat diidentifikasi dan dikomunikasikan dengan cara yang konsisten di seluruh dunia. Sistem ini bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia. Selanjutnya ada pentingnya dokumentasi. Dokumentasi sangat penting untuk keselamatan, yaitu dengan tersedianya lembar data keselamatan yang dapat memberikan informasi penting mengenai bahan kimia dan bahayanya. SDS juga berisi mengenai info lengkap tentang bahaya bahan kimia, cara pengenangan yang aman, dan tindakan pertolongan pertama yang diperlukan. Dalam penyimpanan bahan kimia, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kompatibilitas kimia. Kompatibilitas bahan kimia sangat penting karena mempengaruhi keamanan, stabilitas, dan efektivitas penggunaan bahan kimia. Bahan kimia yang tidak kompatibel dapat bereaksi secara berbahaya, menghasilkan gas beracun, ledakan, atau reaksi kimia yang tidak terkendali. Selanjutnya ada kontrol suhu. Menjaga suhu yang sesuai untuk menyimpan bahan kimia sangat penting untuk menghindari degradasi atau reaksi berbahaya. Kontrol suhu ini sangat penting dalam penyimpanan bahan kimia karena suhu dapat mempengaruhi stabilitas, keampuhan, dan keamanan bahan kimia. Beberapa contoh bahan kimia yang sensitif terhadap suhu, yaitu bahan mudah meledak, bahan mudah menguap, dan bahan mudah bereaksi. Perlu juga kita memperhatikan mengenai penggunaan wadah dan lemari yang aman untuk mencegah pertumbuhan dan meminimalkan paparan bahan berbahaya. Pentingnya alat pelindung diri, yaitu untuk melindungi pekerja dari paparan bahan berbahaya dan bahan kimia di tempat kerja. Jenis-jenisnya ada begitu banyak. Tapi secara umum, untuk handling bahan kimia ini, yaitu yang digunakan sarung tangan, kacamata, serta respirator. Masing-masing melayani fungsi keselamatan tertentu. Penggunaan APD dapat meminimalkan risiko paparan bahan kimia, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi pekerja yang menangani bahan berbahaya. Rencana tanggap darurat yang efektif merinci prosedur untuk mengatasi tumpahan bahan kimia dan kecelakaan secara efisien. Perencanaan tanggap darurat bahan kimia sangat penting karena dapat menyelamatkan nyawa, melindungi lingkungan, dan mengurangi dampak negatif dari kecelakaan bahan kimia. Rencana ini membantu organisasi mengidentifikasi bahaya, menyiapkan prosedur tanggap darurat, dan melatih karyawan agar dapat merespons secara efektif jika terjadi insiden. Proses perencanaan sendiri mencakup identifikasi bahaya, evaluasi resiko, pengembangan prosedur, pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi.
Dalam mengembangkan prosedur, kita perlu menentukan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi insiden, termasuk komunikasi, evakuasi, penanganan tumpahan, serta bagaimana pertolongan pertama yang diperlukan. Latihan rutin sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota tim siap bertindak cepat dan efisien selama keadaan darurat. Simulasi tanggap darurat membantu karyawan untuk memahami prosedur dan melatih respons mereka dalam keadaan darurat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas tanggap darurat saat kejadian nyata terjadi. Selanjutnya ada pelatihan untuk kesiapan. Sesi pelatihan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, memastikan kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat nyata. Prosedur penanganan tumpahan. Prosedur penanganan tumpahan perlu diterapkan untuk mencegah penyebaran tumpahan bahan kimia di tempat kerja. Prosedur penanganan tumpahan bahan kimia meliputi beberapa langkah, yaitu pengamanan area, mengidentifikasi bahan yang tumpah, menggunakan alat pelindung diri, mencegah tumpahan meluas, membersihkan tumpahan, dan melaporkan insiden. Langkah-langkah penting ini untuk memastikan keamanan dan keselamatan, serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Identifikasi sumber tumpahan. Cari sumber tumpahan, dan hentikan jika memungkinkan. Isolasi area, pasang tanda peringatan dan pembatas untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk. Selanjutnya ada identifikasi bahan kimia. Kemudian ada penggunaan APD. Gunakan APD yang sesuai dengan jenis bahan kimia yang tumpah, seperti sarung tangan, pelindung mata, pelindung pernapasan, dan lain sebagainya. Terapkan protokol pembersihan yang tepat untuk mengelola dan membuang bahan kimia yang tumpah dengan aman, meminimalkan dampak lingkungan. Selanjutnya ada melatih karyawan tentang prosedur respon tumpahan sangat penting untuk keselamatan dan kepatuhan di tempat kerja. Pertolongan pertama dan perawatan medis. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan respon segera? Pertolongan pertama segera sangat penting dalam meminimalkan efek paparan bahan kimia berbahaya. Melatih karyawan tentang prosedur pertolongan pertama memastikan bahwa mereka siap untuk menangani keadaan darurat secara efektif. Karyawan juga harus memiliki akses yang cepat ke bantuan medis jika terjadi keadaan darurat terkait paparan bahan kimia. Pelatihan dan pendidikan keselamatan kimia. Program pelatihan karyawan. Karyawan harus dididik tentang bahan kimia untuk mengenali potensi risiko di tempat kerja. Pelatihan harus mencakup praktek penanganan yang aman untuk meminimalkan kecelakaan dan memastikan keselamatan karyawan selama penggunaan bahan kimia. Pelatihan komprehensif harus mencakup prosedur darurat untuk mempersiapkan karyawan menghadapi potensi insiden dan memastikan respon cepat. Program pelatihan ini bisa dibuat melalui TNA atau Training Need Analysis. Data untuk menentukan TNA itu bisa kita ambil dari HIRA DC atau JSA atau dan yang lain-lainnya. Sumber daya dan materi pendidikan. Dalam melakukan pelatihan, ada beberapa cara, yaitu dengan melakukan kursus online. Kursus online menyediakan opsi pembelajaran yang fleksibel bagi karyawan untuk memahami keselamatan bahan kimia dengan kecepatan mereka sendiri. Selanjutnya ada melalui Lokakarya. Lokakarya menawarkan pengalaman langsung dan kesempatan belajar interaktif untuk memperkuat praktek keselamatan bahan kimia. Selanjutnya ada peningkatan berkelanjutan dan praktek terbaik. Organisasi harus melakukan tinjauan rutin terhadap praktek keselamatan bahan kimia
untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengumpulkan dan menerapkan umpan balik dari anggota tim, meningkatkan protokol keselamatan, dan mempromosikan budaya peningkatan berkelanjutan. Memperbarui program pelatihan agar selaras dengan pedoman terbaru, memastikan karyawan memiliki pengetahuan tentang praktik keselamatan saat ini. Ada beberapa contoh implementasi dari chemical safety. Yang pertama dari BASF Jerman. Implementasi yang diterapkan yaitu melalui Responsible Care Global Charter, yaitu BASF aktif dalam inisiatif Responsible Care yang mengedepankan peningkatan berkelanjutan dalam keselamatan kimia, kesehatan, dan lingkungan. Program yang dijalankan yaitu Safety Fairborne System, yaitu sistem yang terintegrasi dalam sistem produksi, distribusi, dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah kebocoran dan kecelakaan. Serta penggunaan teknologi prediktif dan analisis resiko berbasis AI, yaitu Advanced Process Safety Analysis untuk mencegah kecelakaan. Hasilnya, penurunan jumlah kecelakaan kerja hingga 80% dalam 1 dekade terakhir. Kemudian ada contoh implementasi chemical safety dari perusahaan lain juga. Selanjutnya ada kelebihan implementasi keselamatan kimia. Penerapan keselamatan kimia sangat penting untuk mengawasi dan mengelola risiko paparan bahan berbahaya di tempat kerja. Dengan mengurangi paparan bahan berbahaya, kesehatan pekerja dapat dilindungi secara efektif, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Implementasi keselamatan yang baik dapat mengurangi tingkat cedera, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya ada mengurangi resiko kecelakaan dan insiden. Implementasi produk keselamatan yang ketat sangat penting untuk mencegah kecelakaan di lingkungan kerja. Kemudian ada meminimalkan risiko kecelakaan. Dengan mengikuti prosedur keselamatan yang tepat, risiko kecelakaan dan insiden terkait bahan kimia dapat diminimalkan. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan karyawan. Ketika karyawan merasa aman di lingkungan kerja, kepercayaan mereka terhadap perusahaan dan prosedur keselamatan meningkat. Selanjutnya ada meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Mematuhi peraturan keselamatan kimia adalah langkah penting untuk meminimalkan resiko hukum dan menjaga reputasi organisasi. Itu untuk menghindari sanksi, hukum, serta denda. Organisasi harus memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghindarkan risiko dan mempertahankan keselamatan kerja. Ada pula kelemahan dari implementasi keselamatan bahan kimia, yaitu yang pertama ada biaya penerapan yang tinggi. Investasi awal dalam penerapan sistem keselamatan kimia memerlukan investasi yang sangat signifikan, yaitu dikeluarkan untuk pelatihan serta peralatan yang harus disediakan sesuai dengan jenis bahan kimia yang kita produksi. Pelatihan yang mendalam bagi karyawan adalah bagian penting dari penerapan sistem keselamatan yang menambah biaya. Pengadaan peralatan khusus dan prosedur operasional yang aman juga menambah beban finansial pada perusahaan. Selanjutnya ada resistensi dari karyawan terhadap perusahaan, terhadap perubahan. Karyawan seringkali merasa tidak nyaman dengan perubahan karena ketidakpastian dan ketakutan akan kehilangan kendali. Sehingga manajemen perlu melakukan pendekatan perubahan. Menggunakan strategi manajemen perubahan yang efektif dapat membantu mengatasi resistensi dan memfasilitasi transisi yang lebih lancar. Kesimpulannya, yang pertama ada tanggung jawab kolektif. Keselamatan bahan kimia adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari semua orang yang terlibat dalam penanganan bahan kimia. Yang kedua, kita perlu memahami bahaya. Memahami bahaya yang terkait dengan bahan kimia sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan memastikan keselamatan di berbagai lingkungan. Kemudian kita harus menjalankan praktik terbaik. Menerapkan praktik terbaik dalam menangani dan menyimpan bahan kimia dapat secara signifikan mengurangi risiko
dan berkontribusi pada tempat kerja yang lebih aman. Selanjutnya, kita harus menumbuhkan budaya keselamatan. Menumbuhkan budaya keselamatan melibatkan pelatihan, kesadaran, dan komunikasi terbuka tentang keselamatan bahan kimia di antara semua pemangku kepentingan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas bantuannya kepada Pak Tatan yang membantu kami untuk menyelesaikan materi ini. Kemudian terima kasih kepada Pak Andito yang telah membantu menyusun materi ini untuk dapat dipresentasikan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.